Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Ruslan Sitinja. Pada saat ini kita belajar mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah barisan yang mempunyai pola aturan tertentu. Misalnya barisan bilangan ganjil terdiri daripada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Baru barisan bilangan kuadrat 1, 4, 9, 6. Jadi suku pertama dikuadratkan, suku kedua, dan seterusnya. Barisan bilangan aritmatika 3, 5, 7, 9. Kalau ini seperti ini, kita lihat ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Namun pada saat ini kita akan berbicara khusus mengenai barisan aritmatika, barisan bilangan aritmatika, dan barisan bilangan geometri. Yang pertama kita barisan bilangan aritmatika, atau bisa disebut juga barisan aritmatika. Sebuah barisan U1, U2, U3 sampai UN disebut merupakan barisan aritmatika jika mempunyai hubungan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan B, atau selisih dua suku yang berurutan sama, dua suku yang berurutan. Contoh misalnya 3, 5, 7, 9. Jadi suku kedua dikurang suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Atau kalau kita teruskan, suku keempat dikurang suku ketiga sama dengan 2. Inilah yang kita katakan itu selisih atau beda, ya, bedanya. Nah, seperti itu. Kalau suku pertama itu bisa juga kita sebutkan A, ya, A. Jadi di sini suku pertamanya adalah 3. Jadi suku keduanya kalau kita lihat 3 tambah 2. Suku ketiganya 3 ditambah 2 kali 2. Jadi 2 kali 2, 7. Nah, ini. Suku keempatnya 3 ditambah 3 kali 2. Suku kelimanya 3 tambah 4 kali 2. Atau secara umum boleh kita katakan jika U1-nya sama dengan A, U2-nya A tambah B seperti di sini. U3-nya A tambah 2B. U4-nya A tambah 3B. U5-nya A tambah 4B. Jadi dari sini, dari pola ini kalau kita lihat U5A tambah 4B, berarti kalau UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Atau boleh juga kita apakan, misalnya kita simpulkan kalau U5A tambah 4B, berarti kalau U10 A tambah 9B, kira-kira seperti itu. Jadi contohnya kita ambil misalnya ini, suatu barisan aritmatika 4, 7, 10. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa U1-nya A itu adalah 4, sementara bedanya adalah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kalau ditanya suku ke-20, berarti suku ke-20 sama dengan A tambah 20 kurang 1 kali B. Kita menggunakan rumus ini tadi. Berarti A tambah 19 kali 3, 61. Kalau U30 seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya U20 ini boleh langsung kita buat A tambah 19B. Nah, tapi kalau menggunakan rumus begini ya boleh. U30 A tambah 29B, langsung kita substitusikan saja. Hanya 4 tambah 29 kali 3 sama dengan 29 kali 3 itu adalah 87 tambah 4, 91. Kalau dikatakan misalnya lagi, tentukan rumus umum suku ke N dari barisan ini dari barisan yang ini tadi. Rumus suku ke N, kalau ditanya rumus suku ke N-nya adalah kita menggunakan rumus ini balik. Rumus ini tadi A tambah N kurang 1 kali B, berarti A-nya adalah 4
N kurang 1 kali B. Bedanya 3, berarti inilah rumus umum dari barisan ini. Jadi kalau ditanya lagi U20, ya kita langsung masukkan saja mengganti N-nya, cukup 61 seperti ini. Tapi kalau ditanya U50 berarti 3 kali 50 ditambah 1 sama dengan 151. Nah, seperti itu. Nah, misalnya jika sebuah soal demikian, suatu barisan aritmatika diketahui bahwa U3 sama dengan 13, U10 sama dengan 41. Tentukan nilai A, B, dan suku ke-30. Nah, jadi suku ketiga tadi seperti yang saya katakan tadi boleh kita apakan langsung U3 A tambah 2B sama dengan 13. Suku ke-10 dikatakan 41. Berarti suku ke-10 sama dengan ini A tambah 9B 41. Ini kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi. Jadi A dikurang A habis, 2B dikurang 9B negatif 7B, 13 dikurang 41 negatif 28, berarti B sama dengan negatif 28 per negatif 7 sama dengan 4. Nah, kita mau setelah dapat B-nya 4, kita substitusikan B-nya ke salah satu persamaan tadi. Kita ambil ini, A tambah 2B sama dengan 13, A ditambah 2 kali 4 sama dengan 3. Berarti kita dapatkanlah A-nya sama dengan 5. Karena ditanya tadi U30, U30 ya boleh langsung kita buat A tambah 29B. Atau juga boleh kamu menggunakan kalau kira-kira apa, A ditambah menggunakan rumus yang ini tadi. A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya tadi 5 karena suku 30 kurang 1 kali bedanya 4. Jadi sama aja dengan ini. 5 tambah 29 kali 4 sama dengan 121. Kemudian deret aritmatika. Jumlah dari barisan aritmatika disebut deret aritmatika. Misalnya jika U1, U2 sampai UN itu barisan aritmatika, berarti deretnya adalah jumlahnya ini. U1 tambah U2 tambah UN. Atau secara umum jumlah itu dilambangkan dengan SN. SN berarti U1 tambah U2 sampai UN. Contohnya 5 tambah 8 tambah 11 tambah 20. Berarti ini karena ada 6 suku, berarti jumlah dari 6 suku pertama disebutlah itu S6. S6 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20. Secara gampangnya sebenarnya menentukan S6 ini boleh kita hitung dengan menggunakan 6 kali suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya kalau kita hitung 5 tambah 20, 25, 8 tambah 17, 25, 11 tambah 14, 25. Jadi sebenarnya 3 kali 25 seperti itu. Jadi kita simpulkan atau kita singkatkan menjadi 6 kali suku pertama ditambah 20 dibagi 2. Jadi 3 kali 25, 75. Atau secara umum kita buat polanya bahwa SN itu adalah jadi S6 6. Jadi SN N dikali A ditambah suku pertama ditambah suku terakhir. A ditambah UN dibagi 2. Jadi sini kita bagi 2. Seperti ini. Jadi rumus deret aritmatika itu SN sama dengan N per 2A ditambah UN. Karena UN itu tadi adalah A tambah N kurang 1 kali B, ya, A ditambah N kurang 1 kali B, berarti boleh juga kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 A tambah 2A ditambah N kurang 1 kali B. Misalnya
contoh yang pertama. Ya, contoh pertama 3 7 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik-titik. Tentukan S10 misalnya seperti ini. Nah, boleh kita menggunakan kalau kita menggunakan ini rumus pertama berarti kita cari dulu UN-nya. UN-nya berarti kita cari dulu U10 sama dengan A tambah 9B. Sama dengan A-nya 3 ditambah 9 kali 4 sama dengan 36 tambah 9. Berarti 39. Berarti S10-nya S10 sama dengan tadi rumusnya adalah N per 2A ditambah UN. Jadi N per 2, N-nya 10 per 2 dikali A 3 ditambah UN-nya U10 karena ditanya S10 39 sama dengan 5 kali 42 sama dengan 210. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau menggunakan ini langsung boleh juga. Nah, S10 sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti 10 per 2 2 kali A-nya 3 berarti 2 kali 3 tambah 10 dikurang 1, bedanya kita hitung 7 kurang 3 4. Nah, ini berarti sama dengan 5 kali 6 tambah 9 kali 4 sama dengan 5 kali 6, 9 kali 4, 36 tambah 6, 42 sama dengan 210. Jadi sama. Jadi tergantung kita atau mana yang kita enak seperti itu. Nah, misalnya kalau dari sini juga tentukan rumus umum, rumus jumlah dari deret ini. Kalau dikatakan rumus jumlahnya, nah, seperti barisan aritmatika tadi. Nah, bentuk umum rumus jumlah dari dari deret aritmatika ini. Nah, kita gunakan rumusnya Sn sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, seperti ini sama dengan N per 2 2 kali A-nya 3 tambah, karena rumus umum N-nya tidak kita ganti, kurang 1 kali bedanya tadi 7 kurang 3 4. Nah, seperti ini sama dengan N per 2 kali 6 tambah 4N kurang 4. Nah, sama dengan N per 2 kali 4N ditambah 2. Nah, kalau kita lanjut, sama dengan, kalau kita kalikan N per 2 kali 4N menjadi 2N kuadrat. N per 2 kali 4N, 4N kali N, 4N kuadrat dibagi 2. Baru ini kita kalikan, N per 2 kali 2 berarti ditambah N. Inilah rumus daripada deret ini. Sn sama dengan 2N kuadrat tambah N. Jadi kalau seperti ini tadi, kalau sudah kita ketahui rumus Sn-nya, ditanya misalnya
S10 berarti ya S10 berarti sama dengan 2 kali 10 kuadrat ditambah 10 sama dengan 2 kali 100 ditambah 10 sama dengan 210. Demikian. Yang kedua, barisan geometri. Sebuah barisan geometri U1, U, U2, U3, UN dikatakan barisan geometri jika mempunyai hubungan suku kedua dibagi suku ke-1, ketiga dibagi kedua, UN dibagi UN kurang 1 sama dengan R. R itu disebut rasio atau pembanding. Contoh 2,6 dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi 6 bagi 2 sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 54 bagi 18 sama dengan 3. Inilah R atau R-nya sama dengan 3. Jadi kalau kita lihat pola di sini, ini 2 dikali 3, 6. Ini 2 kali 3 kuadrat. Nah, jadi kalau kita pakai U1-nya 2, U2-nya dikali 3, 6. U3-nya dikali U2-nya dikali 3 lagi, atau 2 kali 3 kuadrat, sama itu. U4-nya di 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, U5-nya 2 kali 3 pangkat 4. Atau kalau di sini kita buat U1-nya A, U2-nya berarti A dikali R. Nah, U3-nya, U2 itu dikali R lagi sebenarnya, jadi AR kuadrat. Dan seterusnya, U4-nya dikali R lagi, U3 itu R pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pola di sini, UN-nya berarti A dikali R, kalau 5, 4, 4, 3, 3, R pangkat N kurang 1. Jadi kalau misalnya dari barisan ini 2, 6, tentukan suku ke-8. Ya, jadi kalau ditanya suku ke-8, langsung saja U8 sama dengan dari barisan ini tadi, A, R pangkat N kurang 1. Jadi A-nya 2, R-nya 3, pangkat 8 kurang 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. Nah, kalau kamu selesaikan nanti 3 pangkat 7 itu berapa? Ya, hitunglah berapa nilainya. Seperti itu. Kalau misalnya lagi pada soal berikutnya, kalau ditanya tentukan rumus suku ke N daripada barisan ini seperti pada barisan aritmatika tadi. Rumus umum suku ke N-nya, rumus umum suku ke N dari barisan ini tadi, ini ya. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti kita tuliskanlah A-nya berapa? 2, R-nya berapa? 3, pangkat N kurang 1. Sudah cukup, karena barisan geometri ini cukup ditulis seperti ini aja. Atau kalau kamu mengingat eksponen itu, boleh kamu ubah menjadi 2 kali 3 pangkat N. Kalau pangkat dikurang artinya dibagi A. Jadi boleh kita tulis menjadi 2/3 kali 3 pangkat N, seperti ini. Kalau ditanya suku ke-8, misalnya seperti ini tadi, suku ke-8 tinggal masukkan saja U8 berarti 2/3 kali 3 pangkat 8, seperti itu. Karena 3 pangkat 8 dibagi 3 menjadi 2 kali 3 pangkat 7. Demikian. Kalau dikatakan misalnya sebuah barisan geometri U2-nya sama dengan 6 dan U5-nya sama dengan 48. Tentukan A dan R. Sebuah barisan geometri diketahui U2 sama dengan 6, U5 sama dengan 48. Tentukan A dan R. Jadi tadi seperti di sini kita katakan tadi, U2 itu AR, U3 AR kuadrat dan seterusnya. Jadi
U2 sama dengan 6. Berarti AR sama dengan 6. Nah, ini persamaan 1. Yang kedua, U5 sama dengan 48. Berarti AR pangkat 4 langsung saja biar cepat. AR pangkat 4 sama dengan 48. Ini kita buat persamaan 2. Dari AR sama dengan 6 ini boleh kita ganti menjadi A sama dengan 6 dibagi R. Nah, kita gantilah, kita substitusikan ke sini. A-nya, kita ganti A-nya menjadi 6 per R. 6 per R kali R pangkat 4 sama dengan 48. Berarti 6 kali R pangkat 3, R pangkat 4 dibagi R, 48. Berarti R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R sama dengan 2. Setelah dapat R, kita substitusikan ke sini lagi. Berarti A-nya sama dengan 6 per R. Berarti A-nya sama dengan 6 bagi 2. Kita dapatkanlah A sama dengan 3. Demikian. Atau boleh juga kita gunakan tadi U5 48, U2 6. Langsung kalau mau cara apanya. U5 dibagi U2 berarti U5 48 dibagi U2 nya 6. U5 itu kan AR pangkat 4 dibagi AR sama dengan 8. A dibagi A, R pangkat 4 dibagi R berarti R pangkat 3 sama dengan 8. R-nya sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan A-nya kita substitusikan lagi ke persamaan ini tadi. Demikian. Kemudian kita ke deret geometri. Deret geometri. Jumlah. Jadi jumlah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik. Nah, itu disebutlah ini deret geometri apabila U1, U2, U3, UN itu merupakan barisan geometri. Jadi jumlah itu sama dengan barisan atau deret aritmatika tadi, kita misalkan dengan SN. SN kalau kita apakan dengan apa tadi, berarti di sini U1-nya A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah, kalau kita teruskan ini menjadi suku terakhirnya kan R pangkat N kurang 1. Kalau kita kalikan SN ini semua dengan R, berarti R dikali SN, A dikali R itu maksudnya. Nah, kita letak di sini AR dikali R berarti AR kuadrat tambah titik-titik tambah suku sebelumnya di sini seharusnya kan ada AR pangkat N kurang 2. Jadi di sini kalau dikali R menjadi AR pangkat N kurang 1. Kalau ini kita kali R lagi, ini menjadi AR pangkat N. Nah, itu. Kalau ini kita kurangkan berarti SN dikurang RSN. Nah, kita kurangkan AR kurang AR, jadi habis. A yang sisa adalah A, sini kan 0 kurang AR pangkat N. AR pangkat N. Kita keluarkan SN-nya, kita keluarkan menjadi 1 dikurang R. Ini kita keluarkan A-nya, A dikali 1 dikurang R pangkat N. Kita dapatkanlah SN-nya sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Atau kalau sama-sama kita kali negatif, pembilang dan penyebut kita kali sama-sama negatif, boleh juga kita tuliskan SN sama dengan A dikali R pangkat N. Kita kali negatif di dalam ini menjadi R pangkat N kurang 1, ini kita kali negatif juga.
Seperti itu. Berarti sini R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Tapi kalau pada deret geometri ini sebenarnya jarang menentukan sampai suku yang sangat panjang. Paling sampai 8 suku, 9 suku. Itu boleh kita tambahkan secara manual sebenarnya. Misalnya 3 tambah 6 tambah 18 tambah titik-titik. Tentukan S8. Jumlah 8 suku pertama berapa? Seperti itu. Kalau hanya 8, boleh ini kita penuhkan saja. 3 tambah 6 tambah 18 tambah 54 tambah 162 tambah 486 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kali 6. Ini 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96 tambah 192. 3, 4, 5, 6, 7 tambah 384 boleh. Kalau kita misalnya terkendala atau lupa rumusnya. Tapi karena di sini kita belajar, boleh kita gunakan S8 sama dengan, kita gunakan rumus ini. A-nya berapa? 3 kali R-nya berapa? 6 dibagi 3. Berarti suku ke-8 6 bagi 3 2, berarti R-nya 2 pangkat 8 kurang 1 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 itu ya kamu hitung sendiri. 2 pangkat 8 2 pangkat 4 16 kali 16 berarti kali 256 kurang 1, karena 2 kurang 1 berarti 3 kali 255 berarti sama dengan 765. Coba kamu tambahkan sendiri nanti di sini bagaimana hasilnya. Demikian pelajaran kita mengenai barisan dan deret aritmatika, juga barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.